Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah kecerdasan kebuatan atau artificial intelligence. Pada pertemuan ke-9 setelah kita melaksanakan ujian tengah semester, hari ini saya akan menjelaskan tentang vision. Apa sih vision itu? Vision merupakan suatu aplikasi komputer di mana di dalamnya dapat mencakup navigasi robot, tugas makrofutur yang rumit, analisis citra, satelit, pemrosesan citra medis, dan sebagainya. Vision dapat diartikan suatu cara atau teknik untuk mentransfer sebuah citra menjadi informasi yang lebih berguna. Sedangkan citra atau image adalah apa yang ditangkap oleh suatu alat perekam gambar seperti kamera, foto, atau video. Kamera video menyajikan komputer suatu citra yang dipresentasikan sebagai butiran titik-titik dua dimensi dengan tingkat intensitas atau keabuan yang berbeda-beda yang disebut dengan pixel. Tiap pixel dapat memiliki informasi tunggal seperti hitam atau putih, atau banyak informasi seperti nilai sebenarnya dari intensitas dan informasi warna. Sebuah citra visual dapat terdiri dari ribuan pixel. Nah, berarti di sini adalah vision merupakan sebuah kecerdasan buatan di mana bisa mengelola sebuah gambar atau dapat mengelola sebuah citra yang dihasilkan oleh sebuah perangkat khususnya kamera agar dapat diolah dan menghasilkan sebuah informasi. Kecerdasan buatan berupa vision ini adalah sebuah mesin yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang ditemukan pada semua gambar. Karena pada intinya sebuah gambar atau citra adalah kumpulan dari beberapa titik. Ya, sehingga kerapatan titik itu yang disebut dengan pixel. Semakin pixel tinggi sebuah pixel dalam sebuah gambar tertentu, maka otomatis kerapatannya juga akan semakin tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan sebuah gambar atau citra yang merupakan terdiri dari beberapa dot atau beberapa titik yang tersusun menjadi satu yang disebut dengan pixel. Sedangkan beberapa hal yang dapat dilakukan terhadap citra atau tugas pengolahan citra. Yang pertama, signal processing atau pemrosesan sinyal. Nah, dalam dunia vision, biasanya dari gambar yang ada atau citra yang ada dapat mempertajam citra baik untuk penglihatan manusia maupun sebagai input sebuah proses yang lainnya. Bila mana sebuah pencitraan dinilai kurang jelas, maka perlu dilakukan tahap signal processing atau mempertajam sebuah citra sehingga informasi tersebut dapat diambil dengan beberapa teknik. Lalu ada measurement analysis, yaitu analisa ukur. Untuk citra yang berisi objek tunggal, menentukan perluasan dua dimensi dari objek yang digambarkan. Jadi lebih ke arah untuk citra yang bersifat lebih tunggal. Lalu ada pattern recognition atau pengenalan pola. Untuk citra berbasis objek tunggal, mengklarifikasi objek ke dalam kategori dari beberapa kemungkinan yang ada. Nah, biasanya untuk pattern recognition ini adalah sebuah pengenalan pola, biasanya seperti lingkaran atau kotak atau segitiga atau bulat yang nantinya dapat dikenalkan oleh sebuah komputer. Artinya sebuah komputer nanti dalam melakukan vision tidak kenal yang namanya segitiga, tidak kenal yang namanya kotak, tidak kenal yang namanya lingkaran, tidak kenal yang namanya oval. Mereka cenderung mengenal yang namanya sebuah pattern atau sebuah pola, di mana dalam sebuah pola tertentu nanti akan dijabarkan dalam bentuk sebuah algoritma matrix. Lalu ada image understanding atau memahami citra. Untuk citra yang berisi banyak objek, mendapatkan lokasi objek dalam citra, mengklarifikasinya, dan membentuk gambar model 3 dimensi. Nah, biasanya ini seringkali kita temukan dalam beberapa aplikasi, di antaranya konversi dari
2 dimensi sehingga dinilai kurang jelas, maka diperlukanlah sebuah aplikasi untuk membuatnya menjadi 3 dimensi. Selanjutnya, dari semua tugas pengolahan citra, pemahaman citra adalah yang paling sulit sehingga menjadi pembahasan pada banyak studi tentang kecerdasan buatan itu sendiri. Beberapa masalah yang dihadapi dalam pengolahan citra adalah suatu citra pada dasarnya itu merupakan sebuah 2 dimensi atau 2D, sementara semua objek dunia ini adalah 3 dimensi atau 3D. Sehingga sebagian informasi akan hilang pada saat kita merekam objek 3D ke dalam sebuah citra 2D atau 2 dimensi. Artinya ketika kita ingin mendokumentasikan sebuah objek berupa 3D dan lalu kita konversi ke 2 dimensi, maka akan menyebabkan sebuah missing atau kehilangan informasi. Misalnya seperti kalian memoto atau merekam melihat ada sebuah buku yang di belakangnya terdapat sebuah pensil. Ketika kalian menggunakan objek 3D dari sudut 90 derajat, mungkin buku itu akan terlihat. Sedangkan kalau kita memfotonya dalam kondisi di depan buku, mungkin pensilnya itu tidak akan terlihat, sehingga disinilah yang disebut dengan mengurangi sebuah informasi atau dapat dikatakan hilangnya sebuah informasi tertentu. Suatu citra mungkin berisi beberapa objek. Dari setiap objek dapat terdiri dari beberapa bagian-bagian. Nah, artinya dalam sebuah gambar ini terdapat sebuah pattern yang berbeda-beda. Misalkan kita merekam suatu ruangan tertentu, maka terdapat sebuah pattern, ada jam, ada bulat, lalu ada bingkai foto, kotak, ataupun ada kita menemukan pensil misalnya. Nah, itu merupakan suatu tantangan tertentu untuk vision dalam mengenal sebuah objek yang ada di dalam gambar kita berdasarkan pattern. Sedangkan nilai dari tiap pixel dipengaruhi oleh banyaknya fenomena yang berbeda, seperti warna objek, sumber cahaya, sudut pengambilan gambar, jarak kamera dari objek, polusi udara, dan sangat sulit untuk menghindari pengaruh tersebut terhadap sebuah objek. Nah, tentunya dalam sebuah mengklarifikasi sebuah image atau sebuah gambar dengan menggunakan vision, lebih cenderung memanfaatkan teknologi kamera yang berbeda-beda. Misalkan ada tipe kamera jenis sekian, atau tipe kamera A, tipe kamera B, tipe kamera C atau D. Dalam menangkap gambarnya itu mungkin ada yang jelas ataupun mungkin ada yang tidak jelas. Misalkan seperti kamera jadul yang masih VGA, tentunya berbeda sekali ketika image tersebut diambil oleh gambar dengan berkamera sudah berpiksel. Nah, tentunya ini adalah tantangan sendiri bagaimana cara memproyeksikan sebuah informasi melalui gambar yang jenisnya berbeda-beda dari segi quality atau kualitas. Pada dasarnya, citra 2 dimensi sangat membingungkan karena dari suatu citra 2 dimensi kita dapat membentuk beberapa gambar 3 dimensi yang akan meningkatkan citra tersebut. Sehingga bila ingin mendapatkan sebuah informasi dari sebuah gambar berdimensi 2, kita harus mengumpulkan beberapa sudut gambar lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, tidak hanya berdasarkan dari satu sudut. Interpretasi citra tingkat rendah. Pada interpretasi citra tingkat rendah yang digunakan beberapa hal. 1. Pengetahuan komponen citra tingkat rendah seperti bayangan, tekstur, warna, dan pantulan cahaya untuk menentukan gambar inferensi yang paling mendekati dari sebuah citra. 2. Menggunakan lebih dari satu citra untuk objek yang sama yang akan berguna untuk menyusun struktur 3 dimensi. Stereo vision, yaitu penggunaan 2 atau lebih kamera untuk menghasilkan banyak sudut pandang yang simultan terhadap sebuah objek. 4. Pengetahuan tentang bagaimana membuat efek bergerak pada sebuah citra yang akan membantu interpretasi citra. Nah, ini merupakan kategori interpretasi citra dalam tingkat rendah. Artinya, minimal kita harus menggunakan stereo vision. Ya, stereo vision ini seperti menggunakan 2
atau 3 atau 4 sudut untuk menemukan bentuk dari konversi dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Selanjutnya, untuk implementasi citra tingkat tinggi ya dilakukan dengan ekspektasi top down yang terdiri dari langkah-langkah mengkonversi sinyal analog video menjadi citra digital. Proses ini menghasilkan citra yang terdiri pixel-pixel. Deteksi tepian atau batas objek tepian dapat dideteksi dengan algoritma yang melihat sekumpulan pixel yang bernilai sama. Batasan dapat ditemukan dengan mengelompokkan pixel-pixel yang sejenis. Proses ini akan menghasilkan garis-garis 2 dimensi. Orientasi 3 dimensi akan menghasilkan bentuk-bentuk 2 dimensi dari garis-garis 2 dimensi. Pengelompokan permukaan akan menghasilkan bentuk-bentuk solid 3D terpisah. Nah, artinya untuk intervensi citra tingkat tinggi lebih menganalisa kepada batas-batasan pixel-pixel yang terdapat dalam sebuah citra digital, di mana untuk setiap pixel yang ada pada sebuah image atau sebuah gambar diupayakan dapat diketahui bentuk dari orientasi 3 dimensinya. Seperti sebuah foto misalkan ada sebuah foto buku gitu ya. Nah, sehingga ketika ada satu sudut dengan menggunakan 2 dimensi dan dengan menggunakan pattern pixel tertentu, sehingga dapat kita klarifikasikan bahwa benda yang tadinya 2 dimensi dalam bentuk kotak ya, lalu dengan menggunakan algoritma tertentu dengan menggunakan pixel sehingga dapat disimpulkan bahwa benda yang kotak itu ya yang terdiri dari pixel warna itu merupakan adalah buku. Nah, itu adalah intervensi citra tingkat tinggi. Dia sudah mengetahui orientasi benda 3 dimensinya terhadap sebuah image atau sebuah gambar yang notabene berasal dari 2 dimensi. Lalu pengelompokan bentuk akan menghasilkan objek 3D yang utuh. Pencocokan objek 3D dapat dilakukan dengan basis pengetahuan untuk mendapatkan intervensi yang paling mendekati. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa dalam mengcapture atau mendapatkan informasi dari sebuah buku, itu kita harus mengetahui dulu pola 3 dimensi dari buku itu tersebut. Nah, buku itu memiliki ciri-ciri antaranya kotak misalkan, lalu ada beberapa warna misalkan, lalu ada beberapa tulisan misalkan. Nah, pattern itu akan digabungkan dalam informasi membaca sebuah pixel. Bila mana susunan pixel kurang lebih seperti ini, ada kemiripan atau familiar, maka itu disebut dengan benda yang dinamakan dengan buku, walaupun dalam bentuk 2 dimensi. Nah, ini adalah contoh stereo vision pada mata manusia, di mana sebelah mata kiri itu lebih ke arah sisi kiri, untuk penglihatan sebelah kanan lebih mengarah ke penglihatan sisi kanan. Sehingga bila vision ini kita gabungkan antara mata kiri dan mata kanan, akan menghasilkan sebuah pandangan yang lurus. Nah, inilah yang disebut dengan intervensi gambar pada tingkat rendah. Dibutuhkan minimal 2 sudut untuk mengetahui sebuah pattern tertentu. Oke, saya rasa cukup materi untuk pertemuan 9 untuk vision. Untuk selanjutnya kita akan masuki pertemuan atau beberapa metode yang digunakan dalam artificial intelligence dalam mengungkap sebuah informasi atau sebuah data. Atas perhatiannya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.